Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ati Rahmaniara MPD beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan kesehatan yang berlimpah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertemakan peran bimbingan konseling pendidikan Islam dalam membina generasi muda. Hadirin yang saya sayangi, hadirin yang saya hormati, perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya bagi generasi muda. Peserta didik pada masa kini tidak hanya dituntut untuk mencapai prestasi akademik, tetapi juga dihadapkan pada berbagai tekanan psikologis, seperti persaingan yang ketat, tuntunan sosial, serta pengaruh teknologi dan media sosial. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti stres, kecemasan, menurunnya motivasi belajar, hingga munculnya perilaku menyimpang. Apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian, kesehatan mental, dan masa depan peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya pembinaan sistematis dan berkelanjutan. Bimbingan konseling pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Bimbingan konseling pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai layanan pendukung akademik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan mental, emosional, dan spiritual. Pendekatan konseling Islami menempatkan nilai-nilai keimanan sebagai landasan utama dalam membantu peserta didik memahami diri, mengelola emosi, serta mengambil keputusan secara bijak. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. H.R. Ahmad. Hadis tersebut menegaskan bahwa pembinaan akhlak merupakan tujuan fundamental dalam pendidikan Islam. Oleh sebab itu, layanan bimbingan dan konseling harus mampu menjadi wadah pembentukan karakter peserta didik agar memiliki sikap santun, tanggung jawab, serta kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, seorang konselor pendidikan Islam dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, integritas moral, serta kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Konselor berperan sebagai pendamping yang memberikan ruang aman bagi peserta didik untuk menyampaikan permasalahannya tanpa rasa takut dan tanpa adanya penghakiman. Selain membantu menyelesaikan masalah, konselor juga berperan dalam mengembangkan potensi diri peserta didik, membangun kepercayaan diri, serta mengarahkan mereka dalam merencanakan masa depan. Dengan pendekatan yang humanis dan religius, bimbingan konseling pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk generasi muda yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membina generasi muda secara menyeluruh, baik dari aspek mental, spiritual, maupun akhlak. Oleh karena itu,
peran bimbingan konseling pendidikan Islam perlu terus diperkuat dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Semoga kita semua, khususnya mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam, mampu mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan ikhlas. Sebagai penutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Ilmu dan akhlak berjalan seiring sejati. BKPI hadir membimbing jiwa dan raga generasi muda. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.